respon orang tua ya bangga, sedih, nggak nyangka lah dari sekian banyak bisa ngebanggain orang tua lah, bisa bawa negara nama Indonesia gitu di ajang homeless. Sampai sedih juga orang tua ikut nganter ke Jakarta ngelepas pergi kakak-kakak, bangga lah intinya orang keluarga. Ya, Tri Ruanda menemani kalian lagi teman-teman di kanal Indonesia Tanpa Stigma. Kalau dalam episode sebelumnya saya bicara dengan ngobrol dengan Bogim Sofyan. Kali ini pun masih ada Bogim di sebelah saya. Gim, damang Gim. Alhamdulillah kan. Sehat selalu. Halusnya kostumnya Artefaknya, itu dia artefak. Bogim akan temenin saya di sini. Kemudian juga sebelah kiri saya ada Suherman alias Piton ya. Siap, betul kan. Kita masih ngobrol tentang Homeless World Cup ini kawan-kawan, karena ya seperti kita tahu perhelatan pertama kali Rumah Cemara mengirimkan tim nasional untuk mengikuti Homeless World Cup itu persis 1 dekade ya. 2011 mulainya ya Bogim ya. 2011 sekarang udah 2021, persis 10 tahun lalu. Berarti buat kami di kanal Indonesia Tanpa Stigma ini perlu dalam tanda petik dirayakan lah dengan sesuatu, dengan membahas kembali masa-masa sewaktu Homeless World Cup itu berlangsung. Nah, ada dua kawan, ada Bogim dan Suherman alias Piton. Kita akan ngobrol tentang Homeless World Cup. Mungkin lebih khusus ke 2012, karena yang 2011 tadi di kanal sebelumnya, di episode sebelumnya sudah ngobrol dengan Bogim. Di yang sekarang ini saya pengen ngobrol banyak juga dengan Suherman alias Piton, karena Piton ini mengikuti Homeless World Cup yang kedua diikuti oleh Indonesia tahun 2012 di Meksiko ya? Ya, betul. Di Meksiko. Bogim kenapa masih ada di sini selain karena Piton senama hayang ditemenin gitu ya. Iya. Tegang senanya tepede. Karena Bogim juga salah satu orang yang memang sejak awal sampai masa-masa terakhir Homeless World Cup di 2019 ya, sebelum masa pandemi karena terhenti, itu yang intensif mengikuti perkembangan Homeless World Cup ini. Maka beralasanlah saya ngajak Bogim dan Piton untuk episode kali ini. Saya pengen ke Piton dulu ya, Jimnya. Ke Piton dulu. Piton 2012 mengikuti kegiatan bukan kegiatan, turnamen di street soccer dunia di Meksiko ya, di Meksiko. Kalau Bogim mah sebelumnya saya pernah dengar Bogim itu pertama kalinya ke luar negeri dan bahkan pakai pesawat itu saat itu. Ari Piton kumaha? Saya sama Bogim, pertama kali ke luar negeri naik pesawat sekali seumur hidup saya. Jeung jauh deh. Jeung jauh deh, aduh. Enaknya Piton atau Suherman sih saya panggil? Piton aja. Piton aja. Nah, Piton kunaon sih dipanggil Piton itu kan ular sanca gitunya. Kenapa Suherman jauh kanu Piton, nama panggilan aja dulu. Kenapa sih dipanggil Piton? Mungkin saya dari kecil kata seksuna nama tidak cicing. Tidak cicing, nggak bisa diam. Nggak bisa diam lah. Kaditu kadieu wae di rumah teh kesana kesini. Ngalewor. Siga orai. Dikasih we nama ada sama tetangga Piton sampai sekarang. Sampai sekarang. Piton hari-hari sekarang ini, sebelum nanti cerita tentang HWC 2012 ya. Sekarang kegiatan apaan? Ngapain aja Piton? Sehari-hari paling sekarang saya ya biasalah kerja. Jadi apa? Kerja jadi freelance lah, kadang panggilan saya kerja, kalau enggak ya saya diam di rumah. Kerja apa itu? Saya kerja nganter mebel, mebel ukiran Jepara ke tiap-tiap rumah, kadang ke luar kota, saya suka Bumi Cianjur, ngirim barangnya. Gitu ya, hari-hari ya? Sehari-hari, kadang ojek saya. Kadang ojek juga? Iya, Okay. Jadi driver. Gaya freelance buruh Gaya. Oh my god. Gaya tuh. Benar. Itu kan ditonton banyak orang atau itu kudu gaya. Urang teh ditonton banyak orang kudu gaya. Berbagai jutaan. Iya tuh. Oke, jadi hari-hari seperti tadi ya. Nah, sekarang saya pengen ngajak ke 9 tahun lalu ya, berarti
2012. Kita flashback ke 2012. Piton awalnya gimana sih, ceritain dong awalnya kok mengikuti Homeless World Cup waktu itu? Kan waktu itu apa ya namanya, Rumah Cemara kan melakukan seleksi itu. Nah, kumaha Piton bisa ikut jadi timnas waktu itu, anggota timnas? Saya ikut karena sebelumnya ikut di dalam kaum futsal. Cuman dalam kaum kan itu udah kerja sama Rumah Cemara. Saya diundang DKRC ya? DKRC. Nah, itu ya, DKRC. Saya diundang buat seleksi ya, Jawa Barat. Udah seleksi, alhamdulillah saya kepilih mewakili Jawa Barat buat buat antar provinsi itu. Antar provinsi, alhamdulillah lagi rezekinya saya kepilih jadi pemain. Udah kepilih ya, emang udah rezeki. Posisinya waktu itu teh? Waktu seleksi saya pemain. Cuman alhamdulillah saya punya basic dari kecil, kiper. Jadi kiper ya? Iya, jadi kiper. Di timnas ini di ya? timnas, mungkin karena di timnas gak ada kiper lah, kurang lah kipernya. Jadi saya yang kepilih. Padahal saya seleksi jadi pemain gitu. Mungkin karena saya kan kiper kayak pemain atau kumaha? Kipernya 2 berarti Pitonnya. Dua kipernya. 2, satu lagi Dari Jakarta. Dari Jakarta. Anton. Oke, sebutin, saya sekalian ya pengen ngecek juga bener tuh masih kena sok silaturahmi antar anggota tim. Siapa aja sih waktu itu yang ikut Homeless World Cup 2012 di Meksiko waktu itu? Piton, selain Piton, teman-teman Piton siapa aja? Yang dari Bandung, saya, Piton, Arif, almarhum, sama manajer, Bonsu Sibuan. Oh, Bonsu ya. Manajer, Feby. Kalau yang Feby Jakartanya Anton, Moses. Dari Medan almarhum Iqbal. Oke. Dari Surabaya Bang Doni sama Irawan. Dari Sulawesi gitu. Parit dari Makassar ya. Oke, mungkin itu teman-teman bisa lihat juga kok pemberitanya cukup banyak waktu itu. Dan yang sekali lagi ini yang pengen saya jelasin kembali, Homeless World Cup memang walau bagaimanapun Rumah Cemara itu tidak berambisi untuk mengejar prestasi juara ya sebagai satu-satunya nilai, bukan Betul. itu yang dikejar sama yang utama. Tapi ada soal-soal lain, ada nilai-nilai. Kalau Bogim pernah bilang ada soal soal perubahan dan semacamnya, dan respect ya tadi ya soal itu. Nah, tapi walau gimana pun ini sebuah kompetisi, sebuah turnamen, dan setahu saya 2012 angkatannya Piton ini raihan terbaik ya. Betul. Kalau dilihat dari prestasi ya. Ya. Keempat ya waktu. Alhamdulillah keempat, peringkat keempat. Oke, ceritain dong waktu itu perjalanannya waktu bermain waktu itu. Seperti apa sih? Lawan paling berat, kemudian mungkin ada suka dukanya waktu di Meksiko sana. Ceritain dong, Piton. Kalau pertama sih lawan Yunani kita main, lumayan lah kita menang. Yang seri kedua kita kalah lawan dari tim Amerika Latin, itu sempat down tim. Kenapa? Karena kalah. Oke, kalah dari tim mana ya waktu itu? Brasil, Chili atau Chili ya? Bukan Chili, pokoknya adalah dari Amerika Latin. Saya lupa lah pokoknya itu. Dari itu kita bangkit, dari pertandingan selanjutnya menang, alhamdulillah, sampai masuk semifinal. Kita lawan tuan rumah Meksiko. Ya? Dan kita kalah. Dan itu alhamdulillah udah pencapaian terbaik lah, masuk semifinal. Udah perebutan antara 3 sampai 4. Mungkin karena udah melebihi target dari 2011, agak kurang dari timnya gitu. Jadi kita kalah lawan Brazil. Oke. Jadi Homeless World Cup 2012 di Meksiko ini capaian terbaik ya sepanjang tim nasional Homeless World Cup mengikuti event ini. Peringkat keempat ya, peringkat keempat dunia, dan diikuti oleh berapa puluh negara ya gitu. Antara 50-60an negara ya waktu itu, seingat saya ya. Ada 50-an negara, tapi ya puja-puji waktu itu muncul kan di banyak tempat kan, pemberitaannya juga luar biasa waktu itu. Nah, saya pengen ke Bogim nih sebelum nanti ke Piton lagi.
Bogim kan ngikutin tuh dari awal Iya. proses dari mulai seleksi. Apa yang membedakan tim 2012 ini dengan tim yang lain, Bogim? Kok prestasinya mentereng gitu sampai ke peringkat keempat, Bogim? Yang pertama sudah terkonsep, Kang. Maksudnya udah dibentuk sedemikian rupa dengan keterbatasan gitu maksudnya. Justru yang unik tuh 2012, Kang. Apa uniknya? Uniknya yang pertama si pelatih yang tadinya pelatih jadi pemain. Oke. Si awalnya kiper, awalnya pemain ditarik jadi posisinya jadi kiper. Itu dalam proses latihan sebenarnya. Dilihat dari awalnya pelatihnya yang kepilih itu Doni Choi. Doni Choi kepilih karena satu dan lain hal pas di lapangan, maksudnya dalam proses latihan ini terlalu menonjol. Terus yang keduanya secara skill cukup jauh gitu. Jomplang. Makanya udah ganti aja Doni jadi pelatih, Bon Hasibuan almarhum jadi pemain. Begitu juga sama Piton. Awalnya kipernya cuma satu, kita ambil Anton gitu dari Jakarta. Cuman ya gitu dalam proses latihan jauh cobain Piton yang jadi kiper, ternyata dia lebih siap gitu. Apa ya? Proses pembelajaran dari 2011 yang sangat dibutuhkan kiper gitu. Nah, makanya kita switch gitu, ditarik dari manajemen gitu. Dari manajemen kita menentukan udah ganti aja, mendingan gini seperti ini dan alhamdulillah hasilnya maksimal gitu. Gitu sih. Selain prestasi yang memang capaian paling baik ya, peringkat keempat, apalagi yang membuat ini jadi istimewa? Yang lebih istimewa semua berlatar belakang yang sangat menarik, Kang. Kumaha? Saya percaya sih, Gim. Jadi tiap angkatan Homeless World Cup ini pasti istimewa gitu ya. Nah, tapi untuk 2012 ini apa yang paling istimewa? Saya justru datang ke setiap teman-teman yang ada, khususnya di Bandung gitu, Kang. Memastikan bahwa dia benar-benar dalam tanda kutip marginal gitu. Saya datengin jadi detektif lah gitu kan. Investigasi. Iya, investigasi. Dan benar keadaannya ya benar semua gitu. Ya, maaf jatuhnya ketika saya datang ke rumahnya Piton dengan rumah sepeta, keluarganya banyak gitu. Saya datang ke rumahnya disangka wartawan. Macam-macam kan gitu. Karena Bogim dan teman-teman waktu itu harus memastikan para pemainnya ini memang yang mewakili kelompok marginal ini ya. Betul. Dan waktu contohnya misalnya, mumpung Piton ada di sini, waktu datang ke tempat Piton, itu tercermin dari kondisi rumah gitu ya. Sampai ke situnya ya ngeceknya ya. Betul. Kondisi rumah. Terus ya saya pakai bahasa yang telanjang ya. Bukan orang yang kaya gitu kan. Betul. Yang bisa bepergian ke luar negeri dengan mudah kan gitu. Betul. Ya. Oke, jadi miskin lah gitu ya. Kelompok miskin kota gitu. Betul. Ya, waktu itu kategorinya. Nah, selain itu juga Rumah Cemara kan memberangkatkan tim ini selain yang kelompok-kelompok marginal seperti tadi itu, ada juga yang HIV, ada juga yang pengguna nafsa ya, narkoba. Nah, jadi Bogim dan teman-teman memastikan itu, make sure bahwa ini memang layak untuk jadi anggota tim. Ya. Betul. Dari skill gimana? Dari skill kebetulan kita kerjasama sama beberapa teman-teman LSM seperti Rumah Cemara yang ada di provinsinya masing-masing gitu, Kang. Jadi kita mendatangkan teman-teman yang dari luar Jawa Barat, kita undang untuk mengikuti seleksi di Bandung. Kita di sana ada liga namanya Liga Perubahan, League of Change ya, gitu. Kita pilih dari berbagai latar belakang, dari berbagai daerah ya, provinsi, kita disatuin menjadi satu gitu. Itu proses yang sangat unik kalau menurut saya, karena di tahun saya hanya diwakili oleh teman-teman dari Bandung. Ada satu dari Jakarta, itu
proses yang sangat uniknya ya memadukan mereka dengan kultur yang berbeda gitu Kang. Iya benar. Kayak egonya, terus hareurasna kamu Makassar, Surabaya gitu mah kan. Si Farid wah. ya, Farid kalau lagi nonton dia. Ya. Farid Makassar kan? Wah, Farid Makassar itu sangat keras gitu kan. Nah, dipaduin sama teman-teman yang dari Bandung ya. Kalala itu kan ya slow. Tambah ku manajer nu rada galak, pelatih nu rada galak, jadi combine semua. Dari Medan apalagi itu. Dari Medan kalau nggak setuju bilang nggak setuju gitu. Oke. Itu yang sangat menarik dan unik gitu kalau menurut saya. Dan capaiannya ternyata meledak ya Iya. waktu itu ya. Iya. Ya saya ingat betul karena pemberitanya juga luar biasa waktu 2012 itu ya. Bukan berarti Homeless World Cup tahun yang lain itu buruk gitu ya. Betul, Maksudnya betul. tiap tahun itu saya percaya istimewa gitu kan. Tapi kita lagi bicara tentang 2012 ini kan gitu. Nah, Piton, balik lagi ke Piton nih. Ngikutin Homeless World Cup baru pertama kali keluar negeri, ngikutin kejuaraan pula kan gitu ya. Piton memang sehari-harinya memang atlet apa gimana sih? Kalau Dulu sehari- sebelum ikutan ini atau hanya hobi saja? karena hobi lah, saya dari kecil emang hobi main bola, ikut-ikutan lah, kalau ada yang ngajak saya ikut, pergi kemana, hobi, ketika ada tawaran ya ikut main bola, cuman hobi aja. Seingat saya, Piton itu pernah jadi pemberitaan juga di banyak media karena mendapatkan peluit ya, Ya, peluit dari wasit Australia kalau saya nggak salah, yang terkesan katanya karena si Piton ini senyum terus, gitu kan? Jadi katanya senyum itu mau kalah mau menang, dia senyum dan memberikan kebahagiaan buat orang lain, itu intinya. Ceritain dong waktu itu gimana sih? Kok bisa dapat peluit itu, Piton? mungkin bukan karena senyum lah, karena cuaca Meksiko kan panas. Cuaca panas, terkendala bahasa, karena saya nggak bisa bahasa Inggris gitu, ada yang ngajak ngobrol ya saya senyum aja. Tapi buat orang lain itu dianggap membahagiakan orang lain gitu. Dianggap menyenangkan, padahal saya cuma ya cuaca sama kendala Nyengir bahasa. maksudnya. Nyengir, kalau panas. Disangka iya nih. Berseringai, nyengir gitu kan. Gitu ya. Lalu kemudian dapat peluit itu. Dapat peluit dari wasit yang katanya dulu pernah kasih kartu merah buat David Beckham. Wasit itu tuh. Nah, Nah, ke Piton mah ngasih peluit. Ngasih Apa yang peluit. dia bilang waktu itu, masih inget nggak? yang dia bilang ya itu kamu main bolanya enjoy, cina mau kalah mau menang kamu tetap selalu tersenyum, itu membuat orang-orang lain bahagia. Itu yang saya dengar. Translate lah dari manajer. Eta nu saya ditanyakeun teh Translate dah. Hendak ditanyakeun teh. Nah, gini kan ini bener buat teh teh maneh pika sebeuleun. Itu ya yang apa namanya? Orang mengatakan ya begitu katanya ya. Maka kemudian dapat peluit itu masih ada sekarang. Alhamdulillah masih ada, disimpan di rumah. Disimpan di rumahnya, diamankan ya. Diamankan. Ya kabarnya sih itu peluit terbatas ya. Peluit ada 30 di dunia atau Iya. 30 kalau nggak salah saya baca beritanya, 30 di dunia dan salah satunya dimiliki oleh Piton sekarang dari wasit itu. Ya ini menarik kawan-kawan ya, capaian-capaian yang buat hidup seseorang itu kan membahagiakan ya, Piton. Nah, berkaitan sama hidup sehari-hari, Piton setelah mengikuti Homeless World Cup, apa sih yang kan konon kabarnya Homeless World Cup-nya RC ini dirancang agar seseorang mengalami perubahan katanya gitu dalam hidupnya kan gitu. Apa perubahan yang dialami sama kita? Perubahan mungkin sama kayak Bogim. Jadi saya saling menghargai satu sama lain, sama teman yang tadinya saya sendirilah, jadi ikut sharing sama teman, selalu kumpul. Biasanya jadi gitu saya perubahan dari hidup saya. Kenapa bisa begitu? Dulu saya pendiam, pemalu. Mungkin karena diikut HWC kan jadi kumpul, yang jadinya saya pendiam, mau nggak mau ya harus ikut. Saking waktu lah bersama gitu sama teman-teman. Jadi kehidupan setelah HWC ya ikut gitu sama. Jadi ada apa namanya? Ada hal yang baik yang terjadi pada diri Piton ya.
bisa lebih gaul merenya ini. Lebih gaul. Lebih gaulnya. Gitu, Bogi. Iya, betul Kang. Ada hal yang menarik Kang sebenarnya dari Piton. Naon tah? Ketika dia pergi membela Indonesia, si warganya, ibu RW-nya, dia bikin donasi gitu Kang, buat ya bikin donasi itu. Terus saya tanya, kenapa Bu bikin donasi? Ya udah membawa nama wilayahnya Babatan, kan di Babatan. Di Babatan. Iya. Itu Babatan itu satu daerah di Kota Bandung, teman-teman, di pusat kota ya. Pusat kota yang berdekatan dengan Saritem. Nah, itu perlu disebut eta. Legend eta. Saritem adalah satu kawasan yang ada pesantren di sana. Iya, Gitu satu kan. kawasan yang pesantren. Pesantren nama. Oke, gimana Gib? Ya jadi warganya nyumbangin ala kadarnya, mungkin seadanya, karena ya seadanya, seikhlasnya gitu Kang, dan itu diberikan langsung ke Piton gitu. Itu karena bentuk apresiasi telah mengangkat derajat warganya gitu. Si Babatannya sendiri diangkat ke Piton gitu Kang. Itu kan keren kan. Nepi ka disebut mengangkat derajat, harkat dan martabat gitunya. Piton, bagaimana keluarga waktu itu ngelihat Piton? Waktu dinyatakan lolos bakal keluar negeri, apa reaksi mereka? Reaksi bangga pada orang Piton tua. tuh sekeluarga berapa adik kakak? Ada 10, total semua 10. 10 orang? Ya, saya yang nomor 9. Oh, Pangais bungsu. Pangais Kalau orang bungsu. Sunda bilang bungsu. Pangais bungsu. Apa respon kakak-kakak atau orang tua waktu itu? Respon orang tua ya bangga, sedih, nggak nyangka lah dari sekian banyak bisa ngebanggain orang tua lah. Bisa bawa negara, nama Indonesia gitu di ajang homeless. Sampai sedih juga orang tua ikut nganter ke Jakarta, ngelepas pergi kakak-kakak. Bangga lah intinya orang keluarga. Siga naik hajinya diangkutkeun katanya. Iya, juga naik haji gitu ya. Diantar sampai Botram di Jakarta, Botram heula teh, henteu. Ya tapi menarik ya, apa capaian-capaian seperti itu ya. Bahkan Bu RW-nya ya kata Iya, Bu RW. kata Bogim tadi sampai melakukan donasi untuk ya membekali Iya. Piton mungkin ya. Bogim, dari sosok Piton ini apa sih yang dilihat lagi selain tadi kan awalnya pemalu, awalnya kurang gaul lah ibaratnya mah ya, lebih tertutup. Itu apa lagi yang Bogim melihat perubahan seperti apa sebagai kawan melihat Piton? Awalnya juga saya nggak kenal Kang Piton siapa gitu. Pas ikut seleksi ada, oh ini mah potensinya rada lumayan gitu. Terus saya gali, ternyata basicnya dari voli juga awalnya. Makanya dia dipilih kiper juga gitu, punya basic voli. Terus saya lihatnya sih lebih ke kultur di wilayahnya Kang, dimana di situ padat penduduk gitu. Terus ya di tiap gang banyak botol-botol kayak gitu. Aslinya Kang, saya ke rumahnya juga, saya ngobrol sama orang tuanya karena saya yang ngurus surat dan lain-lainnya saya gitu. Sampai saya datang ke rumahnya, dikiranya saya wartawan gitu, disuguhin segala diaya-aya Kang. Rokok mah, rokok iya, rokok dulu, minum. Bu, saya mah sanes wartawan gadungan. Saya tolak di situ. Terus ya emang pemalu, tapi kesininya karena dilatih, karena dalam proses latihan kita tidak hanya belajar secara skill individu sepak bola, tapi kita berlatih gimana cara bergaul, gimana cara berbicara seperti itu. Minimal dia berani mengutarakan apa isi hatinya itu sih. Oke. Bisa mengutarakan isi hatinya ya, Iya, menarik. betul. Sementara awalnya kan Piton mah cenderung pendiam tadinya. Betul. Ya aneh juga ya, pendiam tapi lagi kecilnya luar lewar wae itu bisa cicing kan gitu. Ya kan? Jadi ya agak aneh sebetulnya. Nah, Piton mengikuti Homeless World Cup tentunya ya saya emang ngebayanginya, saya asumsi ya banyak orang yang nggak, kalau saya jadi Piton juga mungkin nggak akan nyangka lah kok bisa terjadi gitu ya, siga mimpi dan seterusnya. Nah, Piton setelah mengikuti Homeless World Cup itu ceritain dong, kalau tadi kan keluarga
sudah diceritain tadi ya, bangga dan seterusnya, pastilah mau lain jadi sedih kan gitunya. Tapi ada kebanggaan di luaran itu. Piton, bagaimana Piton mengalami hari-harinya? Apakah masih sering kontak dengan teman-teman satu tim sampai hari ini? Kalau kontak masih saya Biasanya apa aja sih yang diobrol? ya paling yang diobrolin masih suka main bola enggak sama teman-teman, kesehariannya apa sama teman-teman. Saya sering kontak yang paling yang ada ya kayak Parit, Wawan sama ini Arif. Sekarang kan Arif udah nggak di Bandung, dia pindah ke Kalimantan. Kerja di sana. Oke, jadi komunikasi itu dengan tim masih Masih tetap. ya. Kalau di masyarakat aja, sebut aja gitu, Piton, saya ngebayanginnya kan ada perubahan. Tadi kata Piton jadi lebih, saya nggak bilang lebih pede, tapi namanya lebih, ya mungkin lebih pedenya, mungkin ya lebih pedenya. Itu nggak sih yang terasa setelah ikut Homeless World Cup itu? Kan jadi pemberitaan itu waktu itu banyak gitu beritanya. Apa tuh yang dialami? Yang dialami pemberitaan ya jadi begini, pede gitu Kang, dari warga. Banyak yang tadinya nggak ini jadi sering ngobrol sama warga-warga gitu. Sering yang kayak ada event diajak gitu. Sekarang main bola masih? Jarang kalau main bola, karena sekarang udah sibuk kerja. Soalnya sudah berkeluarga, jadi mikirin. Berkeluarga? Iya. Waktu main di Meksiko 2012 belum nikah? Belum, saya belum nikah. Sekarang ada istri? Ada istri, ada anak. Sekarang anak 3 saya. Anak 3? Laki-laki 2, perempuan 1. Alhamdulillah dikasih rezekinya. Oke. Gim, teman-teman ini kan udah banyak nih. Setiap Homeless World Cup berarti kan minimal ada berapa? 8 pemain ya, Gim ya? Iya, 8 pemain. 8 pemain. Kemudian ada 1 pelatih dan 1 manajer ya, biasanya gitu ya. 10 ya. Setiap tahun itu. Itu kalian ngumpul dalam satu kelompok nggak sih? Misalnya HWC ini jadi mengenal 2011, mengenal yang 2012 pun sebaliknya mengenal yang 2015, 2016 misalnya dan seterusnya. Itu saling mengenal nggak sih mereka? Kan Bogi mah dari awal juga ngikutin sampai akhir ya. Gimana gitu? Pasti pasti saling mengenal karena terutama kalau TC training campnya ada di Bandung gitu. Saya selalu melibatkan teman-teman yang ex HWC suruh datang ke Rumah Cemara, terus dia berbagi gimana di sana seperti gitu. Jadi secara otomatis mereka sudah kenal lah, minimal tahu gitu. Karena kalau yang dari luar provinsi kita juga sulit untuk mendatangkannya karena ya biaya dan lain hal gitu kan. Paling yang dari Bandung kita datangkan buat ngisi sesi lah, minimal sesi sharing gitu. Gitu. Nah, apakah di antara setiap kloter lah ya, setiap angkatan itu komunikasi lewat ya, sekarang ya kita pakai WhatsApp dan seterusnya, sering jalan ya satu sama lain. Iya. Saya bukan grup tapi lebih ke personal sih Kang. Saya mah lebih personal. Kalau dibikin grup pernah bikin grup mah udah otomatis per HWC gitu, per angkatan gitu. Tapi kalau keseluruhan kita belum sih. Belum terpikir juga ya. Tapi saya dari angkatan pertama sampai terakhir ada di grupnya gitu kan. Jadi bingung gitu grup imut teu aktif keluar gitu terame. Siapa ya di mana di tiap angkatan ya, karena Bogim pernah berarti 3 kali kan ya Bogim ya ikut yang Homeless World Cup, tapi jadi pemain itu di 2011 berapa? 15 ya? 2015 sama 2019 ya. Itu posisinya bukan sebagai pemain kan, dua Homeless World Cup yang terakhir Bogim ikuti itu. Karena Homeless World Cup itu teman-teman hanya boleh diikuti oleh satu pemain itu 1 kali seumur hidupnya ya. Nggak boleh ya misalnya Piton nanti ada misalnya 2022 ada lagi Homeless World Cup, Piton ikut lagi, nggak boleh ya? Nggak boleh aturannya. Itu di seluruh dunia begitu atau hanya di Indonesia saja Rumah Cemara? Itu aturan di Homeless World Cup-nya.
gitu kan. Aturannya. Jadi di Ada filosofatnya juga itu. iya. Oke, filosofinya seperti apa itu? Ya apa ya, filosofinya sederhana sih Kang, memberikan kesempatan kepada yang lain sebenarnya. Contoh satu pertandingan, dalam satu pertandingan wajib memainkan semua pemainnya gitu. Itu diwajibkan di situ. Oh, jadi semua pemain harus merasakan. Harus merasakan, nggak ada yang cadangan, tetap nggak ada. Jadi semuanya main gitu. Itu yang eksklusif di Kesempatan lah pokoknya. iya, mengasih kesempatan sama teman-teman yang di luar sana yang termarginal kan gitu. Oke, ya menarik ya. Jadi setiap orang bisa mendapatkan kesempatannya ya. Sekali dalam hidupnya ya, seumur hidupnya. Ya menarik ya, paling tidak orang bisa mengalami itu seperti juga Piton ya, mengalami tadi bahkan dapat peluit. Ini bagian-bagian terakhir kita, Piton. Dari 9 tahun yang lalu, sekali lagi ya ini flashback. Apa yang paling Piton ingat? Kenangan apa sewaktu di Meksiko itu? Kenangan yang paling diingat di waktu Meksiko ketika ini kebersamaannya Kebersamaan mas sering atuh. di dalamnya Tidak harus benar di Meksiko. waktu sama timnya, soalnya kalau ya udahlah udah di Meksiko kan, kalau udah pulang ya nggak bisa bersama lagi sama tim yang udah kayak keluarga gitu. Itu kebersamaan sama pemain-pemainnya, soalnya kan kita bukan dari lingkungan Bandung, berbagi daerah gitu. Itu sih yang paling dikangenin. Paling dikangenin ya. Bisa kasih contoh nggak, ada kejadian apa gitu yang justru bareng-bareng ngalamin waktu itu di Meksiko? Kejadian yang ini Kan kebersamaan tuh kata Piton ya yang sangat terasa sampai hari ini. ketika ada satu pemain yang disalahkan karena bermainnya kurang bagus lah. Yang satu sama lain gitu disalahkan, yang pemain satunya agak kecewa gitu karena dimarahin. Kita kumpul cari solusi gimana buat mecahin masalahnya. Oke, jadi saling dukung Saling sebetulnya ya. dukung. Entongan bisa silih nyalahkeun unggul gitunya. Itu yang dimaksud dengan kebersamaan tadi malah ya. Oke. Gitu ya, game ya. Ada hal yang tidak apa ya? Kan saya ngebayangin tuh kalau ngikuti sebutlah olahraga seperti permainan tim ya. Iya. Dan manusia mah homolu dance-nya Betul. makhluk yang bermain teh kan. Jadi ketika ini dimainkan oleh satu tim, aya hiji atau satu atau beberapa orang yang ternyata mainnya kurang optimal gitu. Iya. Itu kan dinamikanya suka terjadi tuh, suka disalahin apa gimana. Pasti. Gimana tim biasanya mengatasi itu? Kalau tadi saya baru dengar contoh kata Piton tadi di timnya mah ya saling ngedukung, ya udah yuk cari solusinya kumaha. Gitu nggak sih yang dilakukan oleh tiap tim? Pasti Kang, setiap tahun pasti seperti itu karena kulturnya dari awal latihan kita diproses di prosesnya setelah bermain atau setelah latihan kita selalu ngumpul, selalu sharing kekurangan, kelebihan teman-teman. Itu selalu dan ada solusinya gitu. Begitu evaluasi ya. Begitu juga di dalam pertandingan, setiap sudah main kita evaluasi bareng kekurangan, kelebihan. Terus aya nu teu enak antar individu pemain kita omongin langsung di situ dan kita harus beresin di situ. Sok parasea tuh game. Pasti Kang. Pasti Pasti itu mah. Bertengkar ya pasti Iya. ya. Pasti itu mah. Salah satu contoh gini Kang. Ada sindrom kebintangan tenar gitu kan, banyak wartawan gitunya di sana. Wah, pemain Indonesia bagus, yang diliputnya si ini aja. Itu terjadi konflik Kang. Nah, si itu wae nu diwawancara teh gitu. Sirik gitu. Okay. Nu lain henteu gitu kan, seperti itu. Yeah. Nah, kita bareng-bareng kita diskusi. Ini tuh emang kebutuhannya seperti ini gini. Karena kita bukan hanya prestasi, kita ada kampanyenya juga di sana. Kita menyuarakan hak-hak teman-teman yang ada di Indonesia. Jadi otomatis dan mereka alhamdulillah mengerti gitu. Jadi biasanya tim akhirnya bisa mencari jalan ya jalan keluar dari ya situasi yang gak nyaman kan ya. Anu hiji sirik, anu hiji ngerasa apa jadi bintang kan gitu ya. Jadi ya tidak sehat juga ya kalau dipelihara kan gitu. Nah,
ini Kim, kan Indonesia main di luar gitunya biasanya suka banyak penduduk, saya sering lihat lah dulu postingannya di Rumah Cemara itu kan ada orang Indonesia yang nonton di sana. Iya. Biasanya respon mereka seperti apa sih? Ya yang tadi kan juga artis itu Gitu. ya, kita tuh dianggap apa ya, membela negara, dianggap pahlawan gitu kan, meskipun ya selamat gitu, gua nggak ngasih apa-apa, maksudnya minimal makanan lah gitu ya, ngan selamat ya main bagus gitu, itu satu kebanggaan. Dan jadi Oh itu suka ada ya penonton orang Indonesia yang Ada, kan? warga di sana yang Ada. nonton. ada ya dari KBRI juga suka datang biasanya, dan itu apa ya, Undang juga kan, undang makan-makan. ya kita diundang, suka diundang makan-makan Ke KBRI ke gitu KBRI ya. Piton juga lihat respon orang Indonesia saat main di Meksiko waktu itu. Mungkin karena di Meksiko orang Indonesia nggak Sedikit terlalu ya? sedikit sih, cuman orang-orang KBRI aja Yang nontonnya. yang nonton. Itu juga ya sama Pak Dubesnya ada diundang, minimal ada lah tiap pertandingan yang nonton gitu dari KBRI. Makanan, bahasa dan kultur kalau kata Bogim itu sering jadi hambatan ya di sana. Apa yang Piton alamin waktu di Meksiko? Bahasa jelas tadinya sempat sulit ya. Bahasa jelas, kalau makanan ya enggak sih, saya nggak terlalu, ya itu kata sama kayak mungkin ketika di WC kita mau buang air itu. Ya, Kunaon? yang biasa di Indonesia kan kita pakai air lah, ini cuman pakai tisu. Itu pun kalau di WC kadang kita bawa botol aqua yang ya seliter gitu, isi air gitu. Daripada pakai tisu ya Buat pakai nyiram ya? buat nyiram. Cek sudah mah ke ombe Gila kayaknya kerampungannya. Oke, kawan-kawan. Ini kita baru ngulik aja dari satu aspek aja ya soal Homeless World Cup. Dan tentunya banyak sih yang akan kita bahas lagi soal Homeless World Cup, karena sekali lagi baru 2011 Bogi ngikutin, 2012 ada Piton ikutin, 2013, 2014, 2015, 2016 sampai 2019 ya 19. keikutsertaan tim nasional Indonesia yang tentunya teman-teman bisa pantengin terus deh di kanal ini. Mudah-mudahan kami bisa menghadirkan perwakilan mereka, kalaupun menghadirkan semuanya agak sulit gitu ya, karena terkendala banyak hal lah. Farid contohnya angkatan Piton itu kan di Makassar ya. Kecuali kalau Farid dengan senang hati mau terbang dari Makassar ke Bandung ya. Gitu kan Farid, kalau lu nonton tayangan ini datanglah ke Bandung, kita ngecapruk di sini gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Ada banyak hal yang sebetulnya ingin kami bahas kembali soal Homeless World Cup. Kenapa? Karena bagaimanapun ya gitu. Ini bagian kan sejarah mah bisa dihapusnya. Betul kan. Gitunya. Dan sudah kadung gitu bicara tentang Homeless World Cup ya. Di situ ada Rumah Cemara, ada nilai-nilai yang diajarkan dalam apa sepak bola ini. Jadi ya begitulah teman-teman. Mudah-mudahan kami bisa terus menayangkan beberapa episode berikutnya tentang Homeless World Cup itu. Terakhir dari Bogim dan Piton, ada yang mau disampaikan berkaitan sama Homeless World Cup barangkali? Piton dulu. Apa sih yang pengen kedepannya yang bakal dilakukan sama Piton? Mungkin ada keinginan lah untuk berkaitan sama Homeless World Cup ini. Mungkin kalau saya keinginan di Homeless World Cup, mudah-mudahan Indonesia bisa jadi tuan rumah buat homeless saja lah. Oh belum pernah ya? Belum pernah. Mudah-mudahan saya pengen gitu Indonesia jadi tuan rumah. Terus mau jadi tuan rumah dek naon? Menjadi tuan rumah ya bangga lah. Oh bangga. Asia, soalnya kan yang jadi tuan rumah itu Amerika sama Eropa. Asia belum pernah. Asia belum pernah ya? Belum pernah. Sama sekali. Ya kita lihat lah. Saya pernah ngintip sih websitenya Homeless World Cup, belum 2021 kayaknya nggak akan ada ya. Iya kan. Mungkin ya, karena 2020 tuh rencananya di Finlandia kalau nggak salah ya. Tapi kemudian kawan-kawan kita tahu Maret 2020 kemudian ada yang namanya pandemi corona kan, dan itu mengubah banyak hal, termasuklah Homeless World Cup jadi nggak berlangsung lagi. Dari Bogim terakhir barangkali soal Homeless World Cup apa yang mau disampaikan? Buat teman-teman apa ya, tetap semangat, jangan berhenti untuk berharap gitu. Mudah-mudahan kedepannya ada event atau ajang-ajang yang lain selain homeless yang bisa minimal membanggakan buat dirinya sama keluarganya, minimal itu aja paling kan. Oke. Membanggakan buat dirinya dan keluarganya ya. Iya. Itu yang saya kutip, karena
Ya banyak cerita sebetulnya yang nanti jangan amunisinya jangan ditumpahin semua hari ini ya gamenya. Siap. Masih banyak cerita-cerita menarik di balik Homeless World Cup itu. Kawan-kawan kami pamit. Terima kasih banyak Bogim. Sama-sama Siap. Kang. Piton ya. Siap, Terima kasih Kang. banyak. Jangan kapok kalau kami undang lagi. Kawan-kawan terima kasih sudah menyimak episode ini dan biar biar kanal ini makin berkembang, kalian boleh subscribe, like, komen, dan share tayangan ini. Kami pamit ya. Terima kasih. Dadah.